Yunani. Secara resmi bernama Republik Yunani, dikenal pada zaman purba sebagai Hellas, adalah sebuah negara tempat lahirnya budaya dunia barat, yang berada di Eropa bagian tenggara, terletak di ujung selatan semenanjung Balkan, di bagian timur Laut Tengah Mediterania. Kata Yunani dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Yunan, diserap dari bahasa Persia, yaitu Yunan. Penamaan tersebut berdasarkan Ionia, suatu wilayah pesisir barat Anatolia yang pernah menjadi daerah Yunani, sekarang bagian dari Turki. Dalam bahasa Yunani kuno, negeri ini disebut sebagai Hellas, sedangkan menurut pengucapan baku modern disebut sebagai Ellada. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah Gerika, terutama penyebutan untuk bahasa Yunani, yang diserap dari bahasa Latin, Graecus, yaitu untuk menamai daerah yang sekarang terletak di sebelah utara Yunani, yang pernah dihuni oleh suku Graekos. Daerah sekitar Attika dihuni sejak zaman Upper Paleolitik 30,000 sampai 10,000 SM, tetapi bukti arkeologi hanya dapat menunjukkan bahwa gua-gua kecil di sekitar Akropolis Athena dan mata air Klepsydra digunakan dalam masa Neolitik 3000-2800 sebelum Masehi. Di daerah Yunani inilah kebudayaan Eropa pertama kali muncul, dimulai dengan peradaban Cycladic di Kepulauan Laut Aegea sekitar 3000 SM, peradaban Minoan di Pulau Kreta 2700-1500 sebelum Masehi, dan peradaban Mycenaean Greece di tanah utama 1900-1100 sebelum Masehi. Periode antara 1200 dan 800 sebelum Masehi dikenal sebagai Greek Dark Ages, diperkirakan setelah serangan orang Doria, yang mengakhiri zaman Mycenae. Dua karya sastra Yunani terkenal, Iliad dan Odyssey karya Homer, ditulis dalam zaman ini. Di akhir zaman kegelapan Yunani, muncul berbagai negara dan kota negara di seluruh semenanjung Yunani sampai ke pantai Laut Hitam, Yunani Besar, Italia Selatan, dan Anatolia, Asia Kecil, Asia Minor, mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi dengan perkembangan budaya yang pesat, seperti bukti-bukti peninggalan arsitektur, drama, ilmu dan filsafat, yang dipelihara dalam lingkungan demokrasi. Namun, karena bukan suatu kesatuan, sering terjadi konflik antara negara-negara kecil di Yunani. Yang paling parah adalah Perang Peloponnesia, karena menandai hancurnya kerajaan Athena sebagai penguasa penting di Yunani. Pada tahun 500 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia Achaemenid Empire menguasai wilayah ini. Komoditas ekspor utama Yunani adalah gas, oils of petroleum or bituminous minerals. Negara eksportir utama ke Yunani ialah Jerman, Italia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia dan Irak. Sementara negara tujuan ekspor utama Yunani adalah Italia, Jerman, Siprus, Turki dan Bulgaria. Mayoritas orang Yunani, 97%, adalah Kristen Ortodoks. Namun, ada minoritas Muslim terkonsentrasi di sepanjang perbatasan darat Yunani dengan Turki, dan puluhan ribu pekerja serta pengungsi Muslim tinggal di negara itu. Secara umum kehidupan ekonomi Yunani kuno bertumpu pada sektor perdagangan dan industri. Lokasi strategis Yunani yang berada di persimpangan Eropa Selatan dan Timur Tengah. Sektor pertanian hanya dilakukan di daerah yang subur, seperti Peloponnesos. Kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme. Dewa tertinggi adalah Dewa Zeus. Zeus merupakan sumber kesusilaan, pelindung, dan pencipta keadilan. Pemerintahan Athena berbentuk aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang diperintah oleh segelintir orang atau biasa disebut oligarki. Karena beberapa penguasa Yunani kuno ini ada yang bersifat kejam, akhirnya mereka menyingkirkan kaum aristokrat Yunani, kemudian muncul revolusi dan terbentuklah demokrasi. Di Yunani, siapapun yang berusia di atas 18 tahun tidak boleh melewatkan pemilu, menurut hukum yang berlaku. Sekitar 7% dari total produksi marmer di seluruh dunia diproduksi di Yunani. Di Yunani, jumlah bandara internasionalnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain karena jumlah kunjungan wisatawan yang sangat setiap harinya. Yunani adalah produsen zaitun terbesar ketiga di dunia dan beberapa pohon zaitun yang ditanam sejak abad ke-13 masih menghasilkan buah hingga sekarang.
Hampir 80% dari wilayah Yunani merupakan areal pegunungan. Angka harapan hidup rata-rata wanita Yunani kuno adalah 36 tahun dan 45 untuk pria. Namun, kini angka tersebut telah meningkat menjadi 82 tahun untuk wanita dan 77 tahun untuk pria. Yunani memiliki jumlah museum arkeologi terbesar dibandingkan dengan semua negara di dunia. Olahraga nasional Yunani adalah sepak bola. Ada kepercayaan kuno di Yunani. Warna biru virus turquoise dapat menjauhkan segala bentuk kejahatan. Sejumlah 80% dari Yunani adalah pegunungan dan 50% ditutupi oleh hutan. Negara ini memiliki sekitar 3.000 pulau, tetapi hanya beberapa ratus pulau yang dihuni. Gunung tertinggi di Yunani, Gunung Olympus 2.919 meter, disebut sebagai rumah para dewa dalam mitologi Yunani. Sedangkan titik terendah Yunani adalah Laut Mediterania. Yunani memiliki salah satu tingkat aborsi tertinggi di Eropa. Negara ini juga memiliki salah satu tingkat perceraian terendah di Eropa. Sekitar 10% dari gaji pekerja Yunani diambil untuk pajak dan 10% untuk perawatan kesehatan nasional. Pemerintah menyediakan rumah sakit gratis dan pelayanan medis lainnya. Setiap tahun, pekerja Yunani mendapatkan setidaknya 1 bulan liburan yang dibayar. Sekitar 10% dari gaji pekerja Yunani diambil untuk pajak dan 10% untuk perawatan kesehatan nasional. Pemerintah menyediakan rumah sakit gratis dan pelayanan medis lainnya. Mata uang Yunani, dram, berusia 2.650 tahun dan merupakan mata uang tertua di Eropa. Dram diganti dengan euro pada 2002. Sepanjang sejarah, orang-orang Yunani sangat menyukai laut. Dengan lebih dari 1.800 kapal dagang dalam pelayanan, Yunani memiliki salah satu armada terbesar di dunia. Sejumlah 85% dari orang-orang Yunani memiliki akomodasi. Ini merupakan tingkat tertinggi di Uni Eropa. Alexander Agung adalah penguasa Yunani pertama yang menempatkan wajahnya sendiri pada koin Yunani. Sebelumnya, koin Yunani menunjukkan wajah dewa. Bendera Yunani meliputi 9 garis horizontal biru putih, yang sebagian ulama mengatakan bahwa 9 garis itu merupakan 9 suku kata dari moto Yunani, Eleftheria Thanatos, atau merdeka atau mati. Biru merupakan laut Yunani dan langit, sementara putih untuk kemurnian perjuangan kebebasan. Di sudut kiri atas ada salib ortodoks Yunani tradisional. Pada awal 2013, Yunani memiliki 27% pencari kerja. Pada 2011 Yunani juga memiliki tingkat pekerjaan terendah di OECD, dengan hampir 55,6% dari populasi dalam pekerjaan. Sekitar 16,5 juta turis mengunjungi Yunani setiap tahun. Sektor pariwisata menyumbang hampir 16% dari produk domestik bruto (PDB). Tak seorang pun di Yunani dapat memilih untuk tidak memilih. Voting diwajibkan oleh hukum bagi setiap warga negara yang berusia 18 tahun atau lebih tua. Sekitar 7% dari marmer dunia berasal dari Yunani. Yunani tidak memiliki sungai karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan berbatu. Sekitar 98% dari orang-orang di negara ini berasal dari etnis Yunani. Turki merupakan kelompok minoritas terbesar, sedangkan minoritas lainnya adalah Albania, Makedonia, Bulgaria, Armenia, dan Gipsi. Sekitar 12 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Yunani. Kebanyakan dari mereka tinggal di Yunani, Siprus, Italia, Albania, Turki, dan Amerika Serikat. Kapal Yunani merupakan 70% dari total armada pedagang Uni Eropa. Menurut hukum negara ini, 75% dari awak kapal harus orang Yunani. Yunani memiliki museum arkeologi lebih banyak dari negara lain di dunia. Yunani adalah satu-satunya negara di dunia yang secara resmi Ortodoks Kristen. Panti jompo jarang ada di Yunani karena kakek nenek biasanya tinggal dengan keluarga anak-anak mereka sampai mereka mati. Kebanyakan anak muda hidup dengan keluarga mereka sampai menikah. Ribuan burung berhenti di lahan basah Yunani pada migrasi mereka. Sebanyak 100.000 burung dari Eropa Utara dan Asia menghabiskan musim dingin mereka di sana. Yunani memiliki bandara internasional lebih banyak dari sebagian besar negara karena begitu banyak wisatawan asing ingin berkunjung.
Yunani memiliki jumlah kecelakaan transportasi fatal yang terendah per kapita di Uni Eropa. Di Eropa, Yunani memiliki salah satu tingkat kematian terendah akibat kanker. Kata-kata menarik yang berasal dari bahasa Yunani, Eropa, Alkitab, Kristus, telepon, dan Santa Claus. Sejumlah 13% dari kamus bahasa Inggris berasal dari kata Yunani. Kata lesbian berasal dari prajurit perempuan yang tinggal di Pulau Lesbos. The Lost City of Atlantis diyakini dapat ditemukan di Pulau Santorini setelah letusan vulkanik. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Cleopatra adalah orang Yunani. Dia berasal dari keluarga Ptolemy terkenal. Dan dia adalah satu-satunya penguasa Yunani yang berbicara Mesir. Athena adalah kota tertua di Eropa dan tempat kelahiran demokrasi. Yunani menikmati 3 iklim, Mediterania, beriklim dan Alpine. Yunani memiliki kambing terbanyak se-Eropa. Yunani adalah satu-satunya negara di Eropa di mana negara dan agama bersatu. Pada 2007, Yunani memiliki persentase terendah remaja yang merokok atau mengisap ganja. Menurut mitologi Yunani, Athena dan Poseidon sepakat bahwa siapapun yang memberi kota hadiah terbaik akan menjadi wali kota. Meskipun Poseidon memberi karunia air, hadiah Athena berupa pohon zaitun dianggap lebih bernilai oleh para dewa lain. Pepatah, mengambil sapi jantan dengan tanduknya, berasal dari mitos Yunani. Hercules menyelamatkan Krete dari banteng mengamuk dengan merebut tanduknya. Sejumlah 55% dari pemuda di Yunani lulus dari perguruan tinggi dalam 4 tahun. Hal ini merupakan tingkat tertinggi di dunia. Yunani memiliki tingkat kejahatan yang terendah di Eropa, dan kedua di dunia. Saat ini, Yunani adalah negara yang paling aktif secara seksual di dunia.